Kasian kasian Penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan suatu proses pendidikan yang berbasis non-formal. Artinya, pendidikan ini tidak terikat oleh lembaga maupun fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, jadi bisa dari segala macam kriteria umur, mulai dari yang tua hingga yang termuda. Penyuluh pertanian ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pengetahuan, yang kedua, meningkatkan keterampilan, dan yang ketiga, meningkatkan atau merubah sikap para petani ke arah yang lebih baik. Nah, kawan-kawan, kalian tahu nggak sih praktik pertanian apa yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia di zaman sekarang? Yaps, yaitu pertanian yang berkelanjutan atau secara kontinu. Pertanian yang berkelanjutan ini dalam arti pertanian yang tetap menjaga kesuburan unsur haranya, menjaga kualitasnya demi masa depan kita. Nah, seperti apa sih pertanian-pertanian yang bisa berkelanjutan itu? Salah satunya kita bisa menggunakan dengan teknik cara pertanian organik. Nah kawan-kawan, kalian bingung gak sih praktik pertanian organik itu seperti apa dan bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan terkait pertanian organik yang akan dibahas secara lebih mendalam pada video selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu ya. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu. Pagi. Izinkan saya di sini saya akan memberikan materi tentang pertanian organik. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu belum pertanian organik itu seperti apa? Belum. Pertanian organik itu merupakan metode pertanian yang menggunakan bahan alami untuk memupuk tanah dan mengendalikan hama. Yang artinya pertanian organik ini kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau mengurangi penggunaan bahan kimia. Untuk apa? Agar tanah itu subur dan tetap terjaga kemurnian keasliannya. Jadi di sini saya dalam liburan ini saya menjelaskan metode-metode pertanian organik itu apa aja sih Bapak-bapak Ibu. Ini saya membagi menjadi 4 ya. Untuk yang pertama adanya rotasi tanaman, yang kedua pengendalian hama alami, yang ketiga penggunaan bahan kimia sintesis, dan yang keempat adanya pengomposan tanah. Jadi rotasi tanaman ini kita mengganti tanaman-tanaman yang sudah tidak ada unsur haranya, maksudnya untuk mengembalikan unsur hara yang di dalam tanah, berarti biar tanah itu tetap subur gitu kan. Kalau pengendalian hama alami kita seperti melakukan jaring gitu. Kalau ada hama itu kayak melakukan penjaringan terhadap di sawah itu biar mengurangi hama-hama yang ada. Terus kalau pengurangan penggunaan bahan kimia sintesis berarti kita mengurangi bahan-bahan yang berbau kimia gitu kan, untuk menjaga kemurnian dan keaslian unsur hara. Untuk yang terakhir adanya pengomposan tanah, berarti kita memberi nutrisi ke dalam tanah tersebut agar tetap subur. Itu metode-metodenya. Jadi pertanian organik ini merupakan pendekatan pertanian yang berkelanjutan menggunakan bahan alami dan praktik yang ramah lingkungan untuk memproduksi makanan yang sehat dan menjaga kesuburan tanah. Jika tanah sehat, maka hasil produksi yang dihasilkan dari tanah itu maka sehat juga, kualitasnya tinggi gitu kan. Apa sih Bapak-bapak Ibu-ibu manfaatnya jika kita menggunakan pertanian organik? Manfaatnya di sini kita ngambil ada 6. Kalau tujuannya di sini tujuannya itu untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan,
ramah lingkungan, dan memperhatikan kesejahteraan manusia dan planet ini dalam jangka panjang. Jadi kita berpikir jangka panjang akan kehidupan kita di masa depan gitu. Jika unsur hara dalam tanah tetap terjaga, maka pertanian akan tetap berkelanjutan gitu. Jadi kualitas makanan tetap terjaga dan produksi pangan pun tetap terjaga gitu, memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat-manfaatnya itu untuk yang pertama, produksi makanan sehat. Kita menghasilkan makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, adanya konservasi lingkungan. Artinya kita mereboisasi gitu lingkungan-lingkungan yang telah mati, yang kekurangan unsur haranya gitu kan. Untuk yang ketiga, untuk kesejahteraan petani, di mana dalam segi sosial, ekonomi maupun budaya. Dalam ekonomi itu kita membantu keuangan para petani tersebut. Sosial kita bisa menciptakan lingkup saudara yang lebih erat gitu kan. Terus kalau yang poin keempat, keseimbangan tanah. Artinya tanah itu nggak jomplang. Yang satu unsur hara yang kelebihan, yang satu nggak ada unsur hara gitu kan. Jadi pertanian organik ini bermanfaat untuk keseimbangan tanah. Yang untuk poin kelima, adanya kesehatan masyarakat. Di mana untuk kesehatan masyarakat ini, jika tanah sehat menghasilkan produksi tanaman yang sehat, maka kita pun akan sehat gitu kan. Untuk yang keenam, adanya kemandirian dan inovasi tanah. Artinya mandiri dan artinya bersifat mandiri, dan inovasi tanah itu adanya inovasi-inovasi terbaru untuk melakukan menjaga kesuburan tanah tersebut secara berkelanjutan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesimpulannya dari pertanian organik ini merupakan pertanian yang menawarkan solusi untuk berkelanjutan akan ramah lingkungan kita. Jadi kita berpikir dalam jangka panjang untuk generasi kita selanjutnya, bagaimana agar generasi selanjutnya kita tuh nggak kekurangan gizi, tetap bertahan akan pangan, tidak kekurangan pangan, dan memiliki tanah yang subur. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sek